Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Ketapang Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat di Desa Ketapang, Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berikut nama kelompok: 1. Bella Anggun Cornelia, 2. Sulianti Wahida Astuti, 3. Nadila Oktaviani, 4. Yoga Putra, 5. Eka Wahyuning Dias, 6. Muhammad Rifki Abdillah, 7. Erwin Aprilianto, 8. Ria Saidatul Umaro, 9. Helmi Maulia, 10. Robiatul Febriani, 11. Ditya Gita Anggraini, 12. Lailatul Rahmadona, 13. Muhammad Rizky Rosandi, 14. Milenia Hasya Putri, 15. Denny Firmansyah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki perairan luas dan juga negara kepulauan. Peran pelabuhan sangat penting dalam banyak aspek. Pelabuhan yang dibangun di wilayah pesisiran ini mempunyai fungsi yang makin lama makin penting dalam menentukan perkembangan wilayah. Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah dengan wilayah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Banyuwangi memiliki daya tarik di sektor pariwisata yang sangat beragam. Untuk menunjang kegiatan yang ada di daerah, terutama di bidang sektor pariwisata, dibutuhkan sarana dan prasarana melalui laut. Dalam hal ini, di wilayah Kecamatan Kalipuro, Desa Ketapang dilakukan pembangunan pelabuhan Ketapang yang bertujuan untuk meningkatkan laju pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Pelabuhan Ketapang merupakan pelabuhan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pelabuhan Ketapang ini ternyata dapat menimbulkan efek lingkungan karena di sekitar lokasi pelabuhan terdapat aktivitas seperti kegiatan perikanan, pemukiman penduduk, dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti ini, pembangunan pelabuhan dapat berakibat mempengaruhi keseimbangan lingkungan dan mengurangi kemampuan sumber daya alam, sehingga terjadi pergeseran pola pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang dan daya dukung lingkungan dan kesesuaian lahan. Pengertian pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Pembangunan seharusnya menghasilkan kinerja pembangunan yang semakin baik. Daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Menurut Siagin, dikutip oleh Suryono, pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dasar Hukum Pembangunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Pengertian pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat berlabuhnya kapal. Kawasan inilah yang dijadikan tempat singgah bagi kapal-kapal sebelum akhirnya berlabuh atau meneruskan perjalanannya. Di pelabuhan, biasanya kapal menaikkan atau menurunkan muatannya. Pelabuhan sendiri ada yang disebut dengan pelabuhan umum dan khusus. Pelabuhan umum dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan, sedangkan pelabuhan khusus biasanya dikelola oleh pemerintah daerah. Pelabuhan menurut Suyono adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
Dasar Hukum Pelabuhan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001. Arti pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Kebijakan analisis dampak mengenai lingkungan atau AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh NEPA di Amerika Serikat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan analisis dampak mengenai lingkungan AMDAL. Alasan diperlukannya AMDAL adalah untuk studi kelayakan karena tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, serta menjaga lingkungan dari operasi proyek kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Berikut beberapa penjelasan selengkapnya mengenai manfaat AMDAL beserta pengertian, tujuan, dan komponen-komponen yang perlu Anda ketahui. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Dampak sosial budaya maupun lingkungan terhadap pembangunan Pelabuhan Ketapang bagi masyarakat sekitar. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur untuk akses menuju wisata unggulan. Akses untuk menuju lokasi objek wisata tersebut diukur dari kelancaran transportasinya, baik melalui darat, laut, maupun udara. Yang kedua adalah konsolidasi kekayaan budaya lokal. Banyuwangi Ethno Carnival atau yang biasa disingkat menjadi BEC adalah sebuah karnaval yang sangat unik karena tema yang digunakan adalah budaya lokal kontemporer dengan etnik tradisional. Dan yang ketiga adalah konsolidasi komunitas pariwisata. Selalu membawa tas plastik jika mengunjungi tempat wisata dengan maksud untuk membantu memungut sampah agar kebersihan tempat wisata tetap terjaga. Strategi yang diterapkan sebagai upaya pengembangan Pelabuhan Ketapang. 1. Pengembangan infrastruktur pelabuhan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pelabuhan merupakan sarana yang penting terutama bagi transportasi laut. Dengan adanya transportasi ini, jarak tempuh yang dibutuhkan akan terasa lebih cepat, terutama bagi perkembangan ekonomi suatu daerah di mana pusat produksi barang konsumen dapat dipasarkan dengan cepat dan lancar. Pembangunan infrastruktur suatu wilayah dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumber daya yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Infrastruktur pelabuhan. Pengembangan infrastruktur pelabuhan adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya. Yang ditetapkan sebagai upaya pengembangan Pelabuhan Ketapang. Pelayanan ASOP pada setiap lokasi pelabuhan telah membuat strategi pelayanan dengan tujuan memberikan
kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa, di mana strategi pelayanan tersebut adalah merupakan penjabaran perencanaan kerja dalam tercapainya sasaran yang diharapkan atas penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan tersebut. Strategi pelayanan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Penyediaan fasilitas terminal yang terawat dengan baik. 2. Penyediaan fasilitas dermaga yang terawat dengan baik. Penyediaan fasilitas kapal yang terawat dengan baik. Guideline layar. 3. Kebersihan lingkungan, kantor, terminal, dan kapal. 4. Kecepatan dalam menyajikan laporan. Yang terakhir, memberikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran angkutan penyeberangan yang berpedoman pada jadwal yang ditetapkan, yaitu setiap 15 menit kapal harus berangkat. Penyerapan tenaga kerja dalam pembangunan pelabuhan Ketapang. Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Salah satunya adalah Indonesia. Negara ini mempunyai tujuan antara lain yaitu menciptakan pembangunan ekonomi yang baik sehingga hasil bisa dimanfaatkan secara merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari berbagai kelompok masyarakat untuk berbagi kelompok mata pencarian utamanya nelayan, pedagang, buruh, pengelolaan, dan petani, bahwa menurut seluruh responden yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, baik dari nelayan, pedagang, pengelolaan, buruh, dan petani, ternyata bahwa kualitas nelayan yang melaksanakan usaha penangkapan ikan Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar area pelabuhan Ketapang. Pendapatan masyarakat sebelum adanya pelabuhan Ketapang Banyuwangi meliputi sebagai nelayan, penjual ikan, buruh angkat ikan, pengelola ikan, dan lain-lainnya. Setelah adanya pelabuhan Ketapang, sumber pendapatan masyarakat daerah pesisir juga mengalami perubahan. Karena pelabuhan Ketapang menuju Bali adalah pelabuhan jasa pengiriman penumpang, maka berakibat aktivitas penangkapan ikan terganggu. Penghasilan masyarakat yang sebelumnya bersumber pada pencarian ikan harus beralih karena lahannya telah beralih fungsikan menjadi pelabuhan penumpang, maka perekrutan akan dilakukan untuk mengajak masyarakat yang terdampak untuk bekerja di pelabuhan. Selain merekrut pekerja dari masyarakat sekitar juga diberi ruang untuk melakukan usaha di sekitar pelabuhan. Seperti yang kita tahu bahwa Banyuwangi memiliki kebijakan tidak memperbolehkan adanya investor dari luar seperti Alfamart dan Indomaret, serta pendirikan hotel, sehingga masyarakat sekitar dapat mendirikan toko serta homestay di area pelabuhan Ketapang. Kesimpulan, kebijakan AMDAL memiliki peranan dan fungsi yang strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Melalui AMDAL, suatu rencana usaha atau kegiatan telah menuangkan komitmen pengelolaan lingkungan yang akan dilakukannya. Dengan adanya kebijakan AMDAL, pembangunan pelabuhan Ketapang harus memperhatikan berbagai dampak yang ditimbulkan, terutama dari aspek sosial budaya maupun lingkungan yang ada di daerah pembangunan pelabuhan Ketapang yang mempunyai dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Salah satunya contoh dampak positif yaitu pertama, peningkatan infrastruktur untuk akses menuju wisata unggulan merupakan satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan objek wisata adalah keterjangkauan objek wisata. Kedua, penyerapan tenaga kerja dalam pembangunan pelabuhan Ketapang, di mana setelah adanya
pengembangan pembangunan pelabuhan, semakin banyak para nelayan yang menangkap ikan maupun menjual hasil tangkapannya di daerah tersebut.